Unilever Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri mulai dari Perkenalkan, nama saya Siva Amanda Zara Kamila dengan NIM 64241302. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila dengan NIM 64241444. Nama saya Adil Pasya dengan NIM 64241684. Nama saya Ahmad Farizal Amin dengan NIM 64241651. Nama saya Ijal Arif Permana dengan NIM 64241635. Jadi di materi kita yang pertama ada pengertian penganggaran. Apa sih penganggaran itu? Penganggaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem manajemen keuangan suatu perusahaan. Menurut Setioningrum tahun 2023, penganggaran adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengalokasikan, serta mengendalikan sumber daya finansial perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Penganggaran tidak hanya mencerminkan estimasi penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga menjadi alat koordinasi antara berbagai divisi di dalam perusahaan agar seluruh aktivitas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Tujuan utama dari penganggaran adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Menurut Garrison, Noren, dan Brewer tahun 2021, penganggaran bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai target pendapatan, menekan biaya produksi, serta menjaga kestabilan arus kas. Selain itu, penganggaran juga membantu perusahaan dalam menetapkan standar kinerja baik untuk tingkat divisi maupun individu karyawan. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi penganggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Menurut Garrison, Noren, dan Brewer 2021, penganggaran bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai target pendapatan, menekankan biaya produksi, serta menjaga kestabilan arus kas. Selain itu, penganggaran juga membantu perusahaan dalam menetapkan standar kinerja baik untuk tingkat divisi maupun individu karyawan. Lalu ada fungsi. Yang pertama, sebagai alat perencanaan di mana perusahaan dapat memperkirakan pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, sebagai alat koordinasi, yaitu menghubungkan kegiatan antar bagian di dalam perusahaan agar seluruh aktivitas berjalan sinkron dengan tujuan bersama. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian dan evaluasi, karena melalui anggaran perusahaan dapat membandingkan antara hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, sehingga penyimpangan atau variance dapat segera didefinisikan dan diperbaiki. Yang keempat, sebagai alat komunikasi manajerial, di mana anggaran menjadi media bagi manajemen untuk menyampaikan kebijakan, prioritas, serta rencana strategis kepada seluruh bagian dan organisasi. Selanjutnya yaitu data dan informasi keuangan perusahaan pada tahun 2024. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, pembahasan ini menggunakan data keuangan yang bersumber dari laporan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk yang diterbitkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan mencakup periode 2020 sampai 2024. Dengan fokus pada beberapa komponen utama laporan keuangan, yaitu total aset, total liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih. Tabel berikut menunjukkan ringkasan data keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama 5 tahun terakhir atau dalam miliar rupiah. Ya, sekarang pada bagian ini saya akan memaparkan tentang analisis penganggaran dan efisiensi operasional di Unilever Indonesia. Dari tabel yang terlihat, kita bisa bahwa Unilever Indonesia menunjukkan pertumbuhan aset yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dari total aset meningkat berjumlah 20,15 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 25,20 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi pada perusahaan. Namun, pada tahun 2021 sempat terjadi penurunan laba bersih akibat tekanan pandemi COVID-19. Meskipun begitu, perusahaan berhasil memulihkan kinerjanya dari tahun ke tahun berikutnya, hingga laba bersih meningkat menjadi 7,1 triliun rupiah pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan pengelolaan anggaran perusahaan berjalan dengan baik dan efektif.
Selanjutnya kita masuk pada perencanaan dan penganggaran RAB. Sebagai contoh, pada tahun 2023 Unilever mengalokasikan sekitar 1,2 triliun untuk mengembangkan inovasi produk baru dan modernisasi lini produksi. Anggaran ini digunakan untuk memperluas kapasitas pabrik di Cikarang serta memperbarui teknologi pengemasan agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, RAB juga mencakup pengeluaran untuk kegiatan Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan suatu perusahaan. Dalam penyusunan RAB, Unilever melibatkan koordinasi lintas departemen agar anggaran-anggaran yang disusun realistis dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Evaluasi terhadap realisasi RAB dilakukan setiap kuartal untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang signifikan antara rencana dan pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil perhitungan ramalan pendapatan bersih perusahaan untuk tahun 2025. Untuk melakukan peramalan ini, kita menggunakan metode statistik regresi linear sederhana. Mari kita lihat dasar data terlebih dahulu pada slide ini. Hasil tabel ini adalah dasar matematis untuk analisis regresi linear sederhana kita. Meskipun tabel ini sudah terisi, penting untuk memahami asal-usul setiap kolom. Pendapatan Y ini adalah variabel yang ingin kita ramalkan, yaitu data pendapatan bersih historis perusahaan dari sebuah laporan keuangan tahunan mulai dari 2020 hingga 2024. Selanjutnya ada X. Ini adalah variabel independen waktu. Karena ini adalah data deret waktu, X diberikan secara berurutan mulai dari X sama dengan 1 untuk tahun 2020, X sama dengan 2 untuk 2021, dan seterusnya hingga X sama dengan 5 untuk tahun 2024. Selanjutnya ada X kuadrat. Nilai ini diperoleh dari pengkuadratan nilai X. Contohnya, jika X sama dengan 3 untuk tahun 2022, maka X kuadrat 2 adalah 9. Selanjutnya ada XY. Nilai ini merupakan hasil perkalian antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Setelah semua baris dihitung, kita menjumlahkan kolom-kolom ini untuk mendapatkan nilai total sigma yang krusial untuk perhitungan rumus. Kita peroleh 5 nilai kunci. N5 untuk jumlah data. Sigma X sama dengan 15, sigma Y sama dengan 214.246. Sigma X kuadrat 2 sama dengan 55 dan sigma XY sama dengan 654.078. Data total inilah yang menjadi dasar untuk semua perhitungan koefisien A dan B pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke proses perhitungan. Tujuan kita adalah menemukan persamaan regresi umum. Y sama dengan A tambah BX. Langkah 1, menghitung koefisien B. Kita gunakan rumus B. Setelah kita masukkan nilai-nilai sigma ke dalam rumus, kita peroleh hasil perhitungan B sama dengan 3.270.390 dikurang 3.213.690 dibagi buka kurung 275 dikurang 225 tutup kurung yang menghasilkan 56.700 dibagi 50. Jadi koefisien B adalah 1134. Langkah kedua, menghitung koefisien A. Kita gunakan rumus A dengan memasukkan nilai sigma Y, sigma X, dan nilai B yang baru kita temukan tadi. Kita peroleh A sama dengan buka kurung 214.246 dikurang 17.010 kurung dibagi 5. Hasilnya koefisien A adalah 39.447. Dengan ditemukannya A dan B, kita mendapatkan persamaan regresi final. Y sama dengan 39.447 ditambah 1.134X. Angka terakhir, ramalan tahun 2025. Untuk meramalkan pendapatan tahun 2025, kita gunakan nilai X sama dengan 6. Karena 2025 adalah urutan tahun ke-6, kita masukkan ke dalam persamaan
Y 2025 sama dengan 39.447 ditambah 1.134 dikali 6. Kesimpulan hasil ramalan pendapatan bersih pada tahun 2025 sekitar 46.251 triliun. Oke, selanjutnya implikasi hasil analisis terhadap strategis. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa perusahaan perlu terus memperkuat strategi efisiensi biaya tanpa mengorbankan inovasi produk. Selain itu, Unilever Indonesia disarankan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran operasional dan investasi jangka panjang. Mengingat pasar FMCG sangat dinamis dan bergantung pada tren konsumen. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap data keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan secara umum berada dalam kondisi yang stabil dan sehat. Selama periode pengamatan, Unilever Indonesia menunjukkan kemampuan untuk menjaga pertumbuhan penjualan dan mempertahankan profitabilitas yang konsisten meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan perubahan perilaku konsumen. Hasil analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen keuangan yang baik, ditandai dengan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, menjaga struktur modal yang efisien, serta menghasilkan laba bersih yang signifikan setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.